Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan menjelaskan tentang materi kedua dalam pelatihan analisis laporan keuangan, yaitu mekanisme pelaporan keuangan. Materi ini diperlukan sebelum kita melakukan analisis atas laporan keuangan, maka kita harus mengetahui apa saja yang dilakukan untuk menyiapkan sebuah laporan keuangan. Pemahaman ini dan harusnya akan Anda terus pelajari lagi secara mandiri, akan memberikan kepada kita tentang apa sebetulnya laporan keuangan dan bagaimana laporan keuangan disusun, dan apa sikap skeptisme yang harusnya kita miliki saat membaca sebuah laporan keuangan. Berikut ini adalah biodata sekilas tentang saya sebagai instruktur dalam pelatihan ini. Nama saya Catur Sasongko. Saya adalah staf pengajar di Departemen Akuntansi FEB UI dan juga pernah menjadi konsultan dan instruktur pelatihan di Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Sehari-hari saya selain sebagai staf pengajar, saya juga bekerja di penerbit Salemba Emban Patria atau penerbit Salemba 4. Baik, kita masuk ke klasifikasi aktivitas bisnis. Jadi mudahnya saja di perusahaan berbagai aktivitas yang dilaksanakan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 aktivitas bisnis. Yang pertama adalah aktivitas atau kegiatan operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang dilakukan secara harian di perusahaan yang terkait memperoleh pendapatan dan pengeluaran beban. Contohnya adalah aktivitas penjualan barang dan jasa ke para pelanggan, beban gaji yang dibayarkan ke tenaga penjualan, kemudian juga beban penyusutan atas mesin produksi perusahaan. Itu adalah aktivitas operasi. Jadi aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan sekaligus pengeluaran beban. Yang berikutnya adalah aktivitas investasi. Ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan memperoleh atau melepaskan atau menjual aset tidak lancar. Nanti di materi tentang laporan posisi keuangan akan dijelaskan secara terperinci definisi dari aset tidak lancar. Mudahnya di sini, aset tidak lancar adalah aset-aset yang akan digunakan atau memberikan manfaat bagi perusahaan lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah misalnya pembelian tanah, pembelian gedung kantor, atau pembelian saham di perusahaan lain yang niatnya adalah untuk dimiliki dalam jangka panjang. Pembelian kendaraan operasional perusahaan itu juga masuk dalam aktivitas investasi. Adapun aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang digunakan untuk mencari sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasi dan kegiatan investasi. Nah, apa contohnya? Aktivitas penerbitan saham ke publik, penerbitan surat utang obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan jatuh tempo atau akan dibayarkan lebih dari 1 tahun. Pembayaran dividen. Nah, pembayaran bunga itu adalah aktivitas pendanaan. Jadi perusahaan ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Pembahasan berikutnya adalah tentang siklus akuntansi. Bagaimana sebuah laporan keuangan disusun atau dibuat. Pertama kali aktivitasnya adalah menganalisis transaksi. Transaksi adalah segala kegiatan yang merubah, menambah, atau mengurangi aset, liabilitas, dan ekuitas.
Setelah transaksi diidentifikasi, maka kemudian dicatat atau dijurnal dalam jurnal umum. Setelah seluruh transaksi dijurnal, maka langkah berikutnya adalah ayat jurnal tersebut dipindahkan ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang ada di perusahaan. Setelah diposting ke jurnal buku besar, maka perusahaan menyusun yang disebut dengan istilah neraca saldo atau trial balance. Ini adalah titik awal penyusunan laporan keuangan. Debit dan kredit dalam neraca saldo ini harus sama atau balance. Setelah itu dibuat ayat jurnal penyesuaian yang membuat akun-akun yang ada dalam laporan keuangan mencerminkan atau melaporkan kondisi yang sebenarnya. Setelah itu disusun laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Setelah itu dibuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun temporer. Setelah itu disusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah neraca saldo setelah penutupan dibuat, maka mulai lagi dari analisis transaksi. Ini adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh akuntan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Kita berlanjut ke dalam elemen laporan keuangan. Posisi keuangan menjelaskan berapa aset yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan, berapa liabilitas atau kewajiban atau utang yang ada di perusahaan, dan berapa ekuitas yang ada. Ekuitasnya ini adalah selisih antara aset dengan dikurangi liabilitas, atau juga ada namanya persamaan akuntansi, aset sama adalah liabilitas plus ekuitas. Kemudian di kinerja yang memperlihatkan kinerja perusahaan itu dilaporkan tentang berapa pendapatan atau penjualan yang dihasilkan atau diperoleh perusahaan dalam satu periode, misalnya 1 tahun, dan berapa beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Pendapatan kurang beban adalah laba atau rugi. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya tentang materi kedua dalam pelatihan analisis laporan keuangan tentang mekanisme pelaporan keuangan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.